Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan sebuah materi dari matkul Desain Berpikir Kritis dengan dosen pengampu Pak Saifuddin, SM MBA. Adapun judul materi kali ini yaitu membuat keputusan kritis dan kreatif. Sebelum masuk ke inti materi, perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan materi. Berpikir kritis adalah keterampilan esensial yang meningkatkan pemecahan masalah serta penemuan dengan mengandalkan analisis sistematis, yang meliputi pengumpulan dan evaluasi informasi untuk mencapai kesimpulan yang relevan. Definisi berpikir kritis itu sendiri yaitu proses berdiskusi dan memperbaiki cara berpikir, mengkonsepsikan, menyajikan, menganalisis, dan menyebarkan informasi secara komprehensif atau menyeluruh. Pada tahun 1941, Edward Maynard Glaser mulai menuliskan pentingnya berpikir kritis. Kemudian pada tahun 2008, Paul dan Elder memperkenalkan kerangka berpikir kritis dengan elemen penting seperti analisis, evaluasi, dan peningkatan pemikiran. Selanjutnya terdapat nilai-nilai dalam berpikir kritis. Menurut Paul dan Elder, tahun 2008, berpikir kritis harus didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal seperti kecerahan, akurasi, konsistensi, dan kedalaman. Untuk menjadi seorang pemikir kritis, tentunya kita perlu menggunakan kerangka yang komprehensif dan disiplin netral. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan keterampilan berpikir kritis di berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial hingga sains. Selanjutnya ada pikiran sistemik. Apa sih yang dimaksud dengan pikiran sistemik itu? Pemikiran sistemik adalah pendekatan analitis holistik yang fokus pada keterkaitan berbagai bagian dalam sistem. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami dinamika kompleks dan melihat hubungan sebab akibat dalam masalah-masalah besar. Sedangkan definisi pemikiran sistem. Pemikiran sistem merupakan pendekatan holistik untuk memahami hubungan kompleks antar bagian dalam suatu sistem. Dengan konsep ini, kita dapat melihat dinamika penyebab dan akibat yang lebih kompleks dalam pengambilan keputusan. Terdapat juga nilai-nilai intelektual universal. Paul dan Elder pada tahun 2008 mengemukakan bahwa berpikir kritis harus berlandaskan nilai-nilai intelektual universal seperti kejelasan, akurasi, presisi, konsistensi, dan relevansi. Adapun pola berpikir sistemik dengan pola berpikir tradisional itu jelas berbeda. Contoh sederhananya adalah ketika tanaman diserang hama, mungkin kita mengambilnya untuk menyelesaikannya dengan pestisida. Namun dalam pemikiran sistemik, kami melihat jauh bahwa hama dapat mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Konsep dasar dalam berpikir sistem. Pemikiran sistem mengenalkan beberapa istilah penting seperti sintesis, keterkaitan, kemunculan, dan umpan balik. Jargon ini membantu kita memahami dinamika yang lebih besar dalam suatu sistem. Prinsip dasar berpikir sistem meliputi beberapa istilah penting dalam berpikir sistem. Yang pertama, sintesis, yang kedua, kemunculan, dan yang terakhir ada putaran umpan balik. Ada 6 alat utama dalam pemikiran sistem, yaitu keterkaitan, sintesis, kemunculan, putaran umpan balik, kausalitas, dan pemetaan sistem. 6 hal tersebut dapat membantu kita memvisualisasikan hubungan antar elemen dan memahami dampaknya. Nah, ada perbedaan berpikir analitis dan berpikir sistem. Jika pola berpikir kritis analitis seperti mencoba memahami keseluruhan dengan memecahnya menjadi bagian-bagian.
Sebaliknya, berpikir sistem fokus pada memahami peran atau fungsi setiap bagian dalam konteks keseluruhan. Adapun terdapat contoh perbandingan berpikir analitik dan sistemik. Misalnya, analitik membantu memahami cara kerja mesin, sementara berpikir sistem membantu memahami dampak mesin itu pada lingkungan sekitar. Dalam lingkungan yang dinamis, pengambilan keputusan yang efektif sangat dibutuhkan. Ini mempelajari keterampilan baru untuk menganalisis dan menavigasi lingkungan yang selalu berubah. Kemampuan mengambil keputusan strategis dapat membantu dalam mencapai keberhasilan dan kelangsungan hidup dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan berpikir kritis dan sistemik menjadi landasan utama untuk mengambil keputusan yang bijak. Dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah, tapi juga menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Demikianlah panduan dasar untuk membuat keputusan yang kritis dan kreatif. Dengan memahami berpikir kritis dan sistemik, kita bisa menjadi pembuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompleks. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.